Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan materinya ya. Yang poin D ini kita akan membahas pertidasamaan nilai mutlak satu variabel. Yang kemarin kan terakhir poin C itu persamaan nilai mutlak satu variabel ya. Nah, untuk pertidasamaan nilai mutlak satu variabel ini memiliki sifat-sifat pertidasamaannya. Ada 4 ya. Yang pertama itu mutlak X kurang dari A. Nah, nanti penyelesaiannya itu kita bisa menggunakan yang ini. Nah, X lebih dari negatif A dan X kurang dari A. Lalu yang kedua itu mutlak X lebih dari A. Nah, penyelesaiannya kita bisa menggunakan kita bisa mencari X lebih dari A atau X kurang dari negatif A. Lalu untuk yang ketiga itu mutlak X kurang dari K dikali mutlak Y. Nah, jadi maksudnya itu di sini ada konstanta yang dikalikan dengan nilai harga mutlak. Ya, nah begitupun dengan yang ini X per Y, mutlak X per Y kurang dari K ya, dengan syarat Y-nya itu tidak sama dengan 0, itu kita bisa menentukan dengan ketentuan seperti ini. Ya, ketentuannya itu nanti X ditambah KY lalu dikali X dikurangi KY. Ya, itu poin ketiga dan poin keempat hampir sama ya. Cuman bedanya di tandanya ya. Jadi nanti kalau ini untuk yang tanda kurang dari, ini untuk tanda lebih dari, seperti itu sayang ya. Ini adalah teorinya dulu. Nah, untuk contoh soal kita masuk ke cara perhitungannya. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal. Ada soal seperti ini. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan dari mutlak X dikurangi 2 lebih dari sama dengan 4. Ini berarti kita masuk ke sifat yang kedua ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, berarti nanti cara menjawabnya ya. Cara menjawabnya yaitu kita tuliskan terlebih dahulu ya. Ini mutlak X dikurangi 2 ya, lebih dari sama dengan 4. Nah, sifat yang kedua itu kan jadinya X lebih dari A atau X kurang dari negatif A, katanya kayak gitu ya. Berarti kita buat seperti ini. X nya itu kan yang di dalam mutlak ya, dia X dikurangi 2, yang ini lebih dari A, A nya ini kan 4. Nah, kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi X lebih dari 4, negatif 2 kita pindah ruaskan ditambah 2, maka hasilnya adalah X lebih dari 6. Nah, ini yang pertama ya. Ingat, ini ketentuannya, dia itu ada atau X kurang dari negatif A, berarti kita tulis atau X nya itu yang ini, X dikurangi 2 yang di dalam mutlak ya, kurang dari negatif 4, berarti kayak gitu kan A nya yang ini, A nya itu yang 4. Nah, maka hasilnya X kurang dari negatif 4 ditambah 2, maka didapat hasilnya X kurang dari negatif 2. Nah, maka jawabannya yaitu seperti ini. Nah, kalau kita mau tuliskan himpunan penyelesaiannya berarti seperti ini. X dimana ya, kita tuliskan dulu dari yang nilai terkecilnya, X kurang dari ya negatif 2 atau ya sesuai dengan sifatnya X lebih dari 6, X nya elemen bilangan real. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan tanda ya, ternyata tandanya itu dia ada sama dengan, maka di sininya boleh tuliskan sama dengannya. Yang ini juga dituliskan sama dengannya. Kita sesuai tanda, ngikutin tandanya ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya, yaitu seperti ini. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan dari mutlak
2x dikurangi 6 kurang dari sama dengan x. Nah, kalau seperti ini berarti kita masuk ke sifat yang pertama ya, dilihat dari tandanya. Tanda kurang dari, berarti dia masuknya sifat yang pertama. Kalau sifat yang pertama itu tadi penyelesaiannya kayak gimana? Negatif A kurang dari X, X kurang dari A gitu ya. Nah, jadi kalau seperti ini cara menjawabnya nanti dapat seperti ini. Jawab negatif A. Negatif A nya kan berarti ini ya, negatif X kurang dari sama dengan, ikutin tandanya ya. Disitu kan berarti X nya itu yang berada di dalam tanda mutlak ya. Apa disitu? 2x dikurangi 6 ya kan, terus kurang dari A, A nya itu X ya. Nah kayak gini. Nah maka kalau udah seperti ini tuh kita mendapatkan dua bentuk. Yang pertama ini dulu ya, yang keduanya yang ini. Nah ini yang pertama, ini yang kedua. Nah maka langkah yang pertama itu kita ambil dulu min x kurang dari sama dengan 2x dikurangi 6. Yang ini dulu kita ambil. Dan yang satunya lagi 2x dikurangi 6 kurang dari sama dengan x ya. Nah jadi ada dua cara penyelesaian yang nanti akan kita kerjakan. Kita kerjakan dulu yang ini. Yang ini itu ya, berarti seperti ini. Negatif x, ini kita pindah ruaskan nih. 2x jadi negatif 2x, kita pindah ruaskan, kurang dari sama dengan negatif 6 gitu kan. Nah kita selesaikan. Negatif x dikurangi 2x itu negatif 3x kurang dari sama dengan negatif 6. Kita ingin mendapatkan nilai x ya, maka kita bagi dengan negatif 3 kedua ruas ini. Nah negatif 3x dibagi negatif 3 itu kan hasilnya x ya. Nah ingat, nah ada ketentuan kalau seandainya dia dibagi oleh tanda negatif itu akan berubah tanda yang ketentuannya juga. Jadi gini, ini kan dibaginya dibagi negatif 3, maka tandanya berubah menjadi lebih dari sama dengan, yang tadinya kurang dari. Kalau di sininya tadinya lebih dari terus dibagi dengan negatif, itu akan berubah menjadi kurang dari. Pokoknya kebalikannya. Jadi ketika dibagi oleh negatif itu tanda juga berubah ya. Nah lalu negatif 6 dibagi negatif 3 itu hasilnya 2. Nah maka yang pertama kita dapat x nya lebih dari 2. Oke, kita masuk yang ke satunya, yang ini. Cara pengerjaan yang ini berarti 2x ya, x yang ini kita pindah ruaskan menjadi negatif x ya, kurang dari sama dengan negatif 6 nya kita pindah ruaskan ke sini menjadi 6 ya. 2x dikurangi x itu hasilnya x kurang dari sama dengan 6. Nah maka kita sudah dapat dua-duanya. Tapi kita harus masuk ke bentuk yang seperti di sifat seperti ini. Nah maka kita tuliskan ya, sifat itu kan berarti seperti ini, himpunan penyelesaian. Nah, titik 2 cara penulisannya seperti ini, kurung kurawal ya, x di mana itu kan berdasarkan sifat x nya itu di tengah-tengah seperti ini ya. Tandanya itu sebenarnya kan kurang dari kalau di sifat, tapi kita sesuaikan dengan soal jadi kurang dari sama dengan ya. Cara bacanya seperti ini. Kalau yang ini itu kan x lebih dari sama dengan 2. Nah nilai x nya itu ternyata lebih besar atau lebih dari sama dengan 2, maka kita simpan angka 2 nya di mana? Di sini. Karena ini kan cara membacanya jadi 2 kurang dari sama dengan x atau x lebih dari sama dengan 2 gitu kan.
Nah, yang ini X kurang dari sama dengan 6, maka kita tuliskan 6-nya di sini. Nah, dengan ketentuan X-nya itu elemen bilangan real. Nah, jawabannya seperti ini. Oke, kita lanjutkan ya contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal seperti ini. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 3 ya dikali mutlak X dikurang 2 lebih dari mutlak X ditambah 2 ya. Nah, kalau berdasarkan sifat ini berarti masuk sifat yang keempat ya, kita bisa lihat dari tandanya nih ya. Terus juga kita bisa lihat di sini ada K konstanta yang dikalikan dengan mutlak, ini berarti masuknya ke sifat yang keempat. Oke, sifat yang keempat itu apa namanya, cara penyelesaiannya itu kan seperti ini, K ditambah gitu ya, K ditambah KY ya, lalu dikali dengan K dikurangi KY seperti ini ya. Nah, berarti cara menjawabnya ya, kita pertama operasikan dulu yang ini nih ya, itu kan berarti jadi 3 dikali X dulu gini kan, 3 dikali X itu kan 3X ya, lalu 3 dikali negatif 2, 3 dikali negatif 2 itu kan negatif 6. Nah, seperti itu kan. Nah, terus ininya itu kurang dari X ditambah 2 ya. Nah, kalau kita ubah ke dalam bentuk yang sifat itu berarti menjadi seperti ini, 3X dikurangi 6 gitu ya, kurungin deh, ditambah ya X ditambah 2. Nah, lalu ini itu dikalikan dengan 3X dikurangi 6 dikurangi X ditambah 2. Nah, gitu. Anggap seandainya yang ini itu yang K, ini yang Y nya, yang ini X, atau pokoknya ini kan bentuknya itu sifat yang keempat ya. Nah, maka selanjutnya kalau sudah didapat seperti ini kita bisa operasikan. Nah, cara mengoperasikannya kita bisa operasikan dulu yang kurung pertama ini, itu kan berarti 3X ditambah X itu kan hasilnya 4X ya. Nah, lalu yang ini negatif 6 ditambah 2 berarti negatif 4. Sudah kita dapat, kita masuk ke yang kurung satunya, 3X dikurangi X berarti berapa, 2X kan. Oke, lalu negatif 6 dikurangi positif 2, ingat negatif 6 dikurangi positif 2 berarti negatif 6 dikurangi 2 gitu ya, negatif 8. Oke, ini kita tambahkan kurang dari 0 ya. Nah, di sini kurang dari 0. Nah, seperti ini kita baru dapat bentuk ininya aja. Nah, kita dari sini kita bisa tentukan nilai X nya dengan cara 4X dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, maka kita tuliskan 4X sama dengan ini negatif 4 pindah ruas menjadi 4. Kita ingin mendapatkan nilai X, maka ini sama-sama dibagi 4 gitu ya. Hasilnya X sama dengan 1. Nah, lalu yang satunya yang ini 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, maka 2X sama dengan negatif 8 pindah ruas jadi 8. Ini kita bagi 2 agar hasilnya X sama dengan 4. Nah, seperti ini kan. Nah, kita udah dapat X nya 1 dan X nya 4, tapi ini belum selesai nih.
Ya, ini hanya menentukan garis bilangannya saja, maka kita buat garis bilangan seperti ini. Ya, dengan titik, ada 2 titik, kita taruh di sini titik yang X sama dengan 1, di sini X sama dengan 4. Nah, semisal ini jaraknya seperti itu ya, dianggap 2, ini 3, ini 4, nantinya gitu. Nah, berarti titik 0 tuh berada di mana sih? Daerah sini kan ya. Ini kan 0 baru 1, berarti angka 0 tuh berada di daerah sini nih. Ya. Nah, sekarang kita bisa menentukan untuk tanda positif negatif positifnya itu dari sini. Nah, kita substitusikan nilai X ini dengan 0. Kalau X ini kita ganti dengan 0, ya berarti 4 dikali 0 itu 0. Sisanya tinggal negatif 4. Ingat-ingat ya. 2 dikali 0 juga 0, sisanya negatif 8. Berarti kan negatif 4 dikali negatif 8. Apa? Negatif kali negatif itu positif kan? Nah, maka kita tuliskan di area yang terletak nilai 0-nya itu positif. Nah, ketentuannya itu kalau sudah positif di sini kita kasih negatif area yang ininya nih. Ya, yang dibatasi oleh titik ini. Lalu dari titik ini dan seterusnya kita kasih tanda positif lagi, seperti itu. Ya, jadi selanjutnya tadi kan hasilnya negatif kali negatif itu positif. Berarti yang diambil itu daerah yang positif. Nah, yang diarsirnya berarti yang bertanda positif. Ini kan yang terarsir sama yang ini kan. Nah, maka nanti menentukan himpunan penyelesaiannya seperti ini. Himpunan penyelesaian ketentuannya kan seperti ini cara penulisannya. X di mana? Nah, nilai X-nya itu dia berada di sini. Berarti dari 1 ke arah kiri terus ya, maka X-nya itu dia kurang dari 1 ya. X-nya itu kan di sini nih, dari batasan 1 ke arah kiri, maka X-nya kurang dari 1. Karena dia terpisah oleh yang ini nih, daerah yang ini, maka kita tuliskan atau ya. Nah, yang ini dari 4 ke kanan X-nya itu, maka kita bisa tuliskan X ya lebih dari 4. Kenapa? Karena dia itu batasannya dari 4 ke kanan, berarti semakin besar nilai X-nya ya, dari X lebih besar dari 4. Nah, ketentuannya X elemen bilangan real. Nah, seperti ini. Nah, contoh selanjutnya yang seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2 ditambah 5 per X lebih dari 1. Nah, kalau ada soal seperti ini berarti kita menjawabnya menggunakan sifat yang keempat ya. Jadi dia itu sebenarnya ada pembilang dan ada penyebut, ada nilai mutlak yang berada di bagian pembilang dan penyebut lebih dari 1. Ini itu teman-teman harus pecahkan dulu ininya. Ini kita harus buat ke dalam bentuk mutlak yang pecahan. Nah, maka kita buat seperti ini cara menjawabnya ya. Dia itu kan mutlak 2 ditambah 5 per X lebih dari 1 ya. Kita buat dulu penyebutnya itu sama, maka sama-sama dibuat penyebutnya X. Ini itu kan kalau 2 dia 2 per 1 ya. Nah, maka kalau ini kita buat jadi 2 per 1 gitu ya. Cara mengerjakannya itu kan X dibagi 1 itu kan X dikali 2. X dikali 2 itu 2X ya. Nah, kita simpan 2X nya itu di sini, 2X. Nah, yang ininya X dibagi X itu kan 1 dikali 5, hasilnya 5 plus 5. Nah, maka ini itu 2X ditambah 5 per X lebih dari 1. Nah, kalau sudah seperti ini kita buat pembilangnya mutlak 2X ditambah 5 per mutlak
X lebih dari 1. Ini tuh sama aja dengan yang ini kan, hanya bedanya mutlaknya itu dipisahkan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat mutlak 2X ditambah 5 ya. Ini itu kan dia ada penyebut. Nah, si penyebutnya itu kita hilangkan dengan cara pindah ruaskan, tapi berubah operasinya jadi tanda kali di sininya. Nah, maka lebih dari 1 dikali ya mutlak X ini gitu ya, yang X penyebut ini kita pindah ruaskan ke sini ya, pindahkan ke atas dengan operasinya berubah menjadi kali. Ini karena dia angka 1, maka dikalinya kali 1. Kalau dianya 2 berarti dikali 2 juga, sesuai dengan soalnya aja ya. Nah, lalu setelah ini kita bisa melanjutkan cara mengerjakannya ya. Kita operasikan dulu yang ininya, maka ini tulis lagi mutlak 2X ditambah 5 lebih dari ini apa, mutlak X ya, tinggal segini kan. Nah, kalau udah seperti ini kita bisa menyelesaikan seperti langkah yang C. Nah, berarti apa, kita buat seperti ini, yang ini ya, 2X ditambah 5 ditambah X ya kan. Nah, selanjutnya 2X dikurangi 5 ya, maaf, 2X ditambah 5 dikurangi X. Nah, kita lanjutkan ya. Kalau udah dapat seperti ini, berarti kita operasikan yang 2X ditambah X nya. 2X ditambah X itu kan dia 3X ya, ditambah 5 ya. Nah, yang selanjutnya kita operasikan yang kurung satunya lagi. Kurung satunya itu kan berarti 2X dikurangi X itu tinggal X ya. Nah, ini berarti ditambah 5. Nah, seperti ini. Ini lebih dari 0 sesuai dengan tanda di soalnya. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa menentukan titik untuk titik di garis bilangannya. Kita ambil dari 3X ditambah 5 sama dengan 0 ya, maka 3X sama dengan 5 nya kita pindah ruaskan menjadi negatif 5 gitu kan ya. Kita pengen dapat 3, maka ini dibagi X, ini dibagi dibagi 3, ini juga dibagi 3 agar dapat X, karena 3X dibagi 3 itu kan hasilnya X ya. Ini pecahan boleh tetap ditulis negatif 5/3 kayak gitu ya. Nah, lalu yang satunya kita ambil dari yang ini kan, X sama dengan X ditambah 5 sama dengan 0. Nah, maka hasilnya X sama dengan negatif 5. Nah, kita udah dapat nih 2 titiknya ya, tapi ini belum selesai kan, kita masuk ke garis bilangan ya. Kita masuk ke garis bilangan yang dimana garis bilangannya itu ada negatif 5 dan ada negatif 5/3. Kita tuliskan dari yang terkecil terlebih dahulu ya. Negatif 5 sama negatif 5/3 itu lebih kecilan mana? Lebih kecilan negatif 5 kan sebenarnya, karena dia meskipun angkanya bernilai besar tapi dia negatif, maka lebih kecil. Kita tuliskan di sini negatif 5. Di sini berarti negatif 5/3. Kita cari nih angka 0 itu berada di area mana? Ya, dia itu di sini kan ini negatif, berarti kesini semua itu tandanya negatif ya. Nah, angka 0 teh berarti ada di sini nih, dari sini ke sini kemungkinan ya, di area sini. Nah, maka kita balik lagi ke sini. Kalau X nya kita buat 0 ya, 3 dikali X, 3 dikali 0, 0, sisanya kan positif 5. X nya kita ubah menjadi 0, sisanya positif 5 ya. Ternyata hasilnya positif, maka kita tuliskan
di area sininya positif, ini negatif, ini positif. Nah seperti itu. Nah lalu yang kita arsir, yang kita ambil areanya, ingat tadi hasilnya apa, ini hasilnya positif, maka yang kita ambil itu area yang positifnya. Berarti di sini kan ini kebetulan area yang terarsirnya sama dengan yang C ya, maka kita tentukan himpunan penyelesaiannya yaitu X, di mana X nya itu kurang dari negatif 5 atau ya X nya lebih dari negatif 5/3 dengan ketentuan X nya elemen bilangan real. Nah kebetulan dari beberapa soal yang ada ternyata yang terarsirnya itu nilai positif terus bentuknya seperti ini. Hati-hati nanti kalau seandainya mendapatkan soal tidak selamanya seperti ini, bisa saja hasil ininya itu positif kali negatif, berarti kan negatif. Nanti kalau negatif yang diarsirnya yang ruas, yang area negatif ini, kayak gitu. Terima kasih.